ketidaknetralan, ya maksudnya mabuk itu ketidakwarasan, itu yang lebih tepat, itu nyata sekali kita rasakan ya. Mestinya itu pemimpin itu harus bersikap bagaimana. Nah, mencela-mencelenya itu kan bertumpuk-tumpuk ini, Pak. Dan itu saya pikir sudah membuat dirinya Pak Jokowi itu sendiri juga saya pikir merasa bersalah. Saya pikir dengan tindakan ini, tindakan itu, tapi merasa bersalah itu belum tentu kemudian langsung bertobat, tapi menutupi. Jadi kalau berbohong ya tutupi dengan kebohongan. Jumpa lagi dengan Ruang Publik bersama DDM. Saya mengundang kembali Pak Is Mansur yang ocehan-ocehannya rada nyeleneh juga. Saya mengumpamakan ya, Pak Jokowi itu ibarat pendekar mabuk. Oh gitu. Pendekar ya. Kalau pendekar mabuk itu ya, pendekar mabuk itu kan mabuk adalah orang yang tidak tahu arahnya kemana. Kan, gitu. Karena dia lagi oleng kan gitu. Dia tetap melakukan ya. Tapi dia melakukan. Nah, mungkin karena dia mabuk melakukannya itu berdasarkan insting. Ibarat binatang kan gitu ya. Kalau pengen makan, kemudian ternyata makanannya itu lagi dikuasai oleh orang lain, ambil, kalau perlu bunuh kan gitu. Saya belum pernah mabuk Pak, jadi kurang tahu. Tapi saya pikir kalau memakai penjelasan itu ya enggak salah. Wong satu yang sering mabuk politik dalam pengertian umum juga bukan hanya satu orang. Tapi untuk Pak Jokowi dikatakan mabuk, itu saya pikir tidak salah dan itu bisa diterima karena memang indikasi-indikasi ketidaknetralan, ya maksudnya mabuk itu ketidakwarasan, itu yang lebih tepat, itu nyata sekali kita rasakan ya. Kita sebagai warga yang berada di masyarakat sipil dan tidak memakai mindset standar hitungan kompetisi menang kalah, itu merasa betul ini kok ada pemimpin yang seperti ini. Jadi kalau dia pendekar sedang memperjuangkan sesuatu dan kebetulan sesuatu itu tidak seperti yang dulu. Yang sekarang kan sudah jelas itu arahnya bukan demos lagi Pak, tapi oikos, keluarga. Jadi pendekar untuk memperjuangkan keluarga. Kan pendekar juga. Iya. Itu saya pikir nyata itu karena kita sudah melihat satu kasus kalau kita bicarakan yang sangat aneh ini bagi kita yang ngerti tentang mestinya itu pemimpin itu harus bersikap bagaimana. Nah, mencela-mencelenya itu kan bertumpuk-tumpuk ini Pak. Dan itu saya pikir sudah membuat dirinya Pak Jokowi itu sendiri juga saya pikir merasa bersalah. Saya pikir dengan tindakan ini, tindakan itu, tapi merasa bersalah itu belum tentu kemudian langsung bertobat, tapi menutupi. Jadi kalau berbohong ya tutupi dengan kebohongan gitu. Kalau pejabat publik kan untuk mengukur bersalah itu ditunjukkan lewat tindakan. Kita tidak bisa menerka. Mungkin bukan sadar atau taubat, tapi pokoknya rasain siapa saja yang melawan saya, yang melawan keluarga saya, hancur kan gitu tuh. Apalagi kan ketika tadi perjuangan tuh berdasarkan kepentingan keluarga, di situ kan ada Ibu Suri yang sangat dominan, yang orang bisa ya sebagai seorang suami gitu ya. Itu siap melakukan apapun. Dan ini sebenarnya juga ada psikologi perasaan kalah itu dalam arti ditekan kok dari mana-mana, dan itu artinya kan aku sudah merasa benar gitu ya, tapi kok diserang kampus, diserang mahasiswa, bukan hanya rival politik, dan itu makin anehnya yaitu malah mengerahkan kelompok-kelompok ini yang di bawah instrumen politiknya untuk menyerang balik
pandangan kelompok sipil yang saya pikir itu kan nggak masuk akal ya. Sekian rektor dituduh partisan. Ya, ini satu. Itu sudah kemabukan orang-orang istana. Dan saya pikir memang kekuasaan ini bukan hanya Pak Jokowi saja, Pak. Yang mabuk itu kan gini, nggak tahu sadar atau tidak sadar. Komennya itu adalah, Bapak bagaimana tanggapan Bapak tentang pernyataan-pernyataan para rektor itu? Ya itu kan demokrasi. Ya itu. Gitu, itu kan satu sisi. Tapi anak buahnya ngamuk. Sisi lain. Dan itu tidak sopan saya pikir ya. Mereka kaum akademisi sudah semuanya tunduk di bawah ya orang mabuk. Ini kan repot gitu loh. Lawan. Kesana kemari pukulan politiknya kadang-kadang tidak terarah. Jadi ya memang ini kekuasaan itu bisa memabukkan. Sebenarnya kan bisa dijaga nggak untuk kalau orang minum itu kan katanya kalau sebenarnya minumannya tidak memabukkan, tapi bagaimana kadar dan kekuatan kondisi fisik masing-masing itu kan. Nah ini Pak Jokowi ini di dalam rangkaian politik berdemokrasi kan sebenarnya sudah kebanyakan alkohol sehingga mabuk. Apa-apa kepengen direngkuh, apa-apa harus, apa-apa sesuai dengan keinginannya. Tapi saya pikir itu justru yang akan membuat dirinya, ya namanya orang yang melakukan kesalahan dan ini dengan apalagi dengan setting, dan setelah disetting kok tidak sesuai dengan harapannya, nabrak aturan, nabrak fatsun, ya itu yang ada dua ya pelanggaran Pak Jokowi itu, selain mengkondisikan politik formal juga melabrak fatsun politik adab, sopan santun politik ini kan juga sangat kentara. Nah dari sinilah saya melihat ini situasi ini akan merugikan diri Pak Jokowi sendiri, termasuk ya teman-temannya yang sekarang sepaham dan merasa tidak mau sadar, tidak mau mendengar kritik-kritik. Ini bayangkan Bapak yang baru-baru kan teman-teman LSM itu membuat film seperti itu. Ya dihantam gitu loh, tanpa dilihat bagaimana. Ya, yang itu film tentang kecurangan pemilu itu langsung dihantam aja mudah. Pokoknya nggak mau dilihat satu persatu rangkaiannya. Ini yang berbeda pendapat sikat, berbeda pendapat hantam. Ini kan dah nggak sehat. Pada itu menunjukkan realitas yang sebenarnya. Ya, dikira seolah-olah gitu ya. Musuh atau yang dianggap musuh oleh orang luar istana dan kubu 02 ini seolah-olah nggak punya pikiran gitu. Nah ini kan yang termasuk teman-teman guru besar dari berbagai kampus ini kan merasa dilecehkan gitu. Kok kita itu direndahkan setiap kali ngomong yang tidak sesuai selera penguasa, salah. Jadi tembaki semua. Itu dalam psikologi kepemimpinan itu ada yang disebut dengan the authoritarian personality. Jadi ya, setuju itu. Personal yang otoriter itu, pribadi yang otoriter itu tidak mau mendengar bawahan. Ya. Pokoknya semau gue. Ya. Kemudian juga bisa melakukan tindakan apa saja. Kalau ketahuan salahnya cepat-cepat berkelit. Ya. Nah, itu. Accuse gitu ya. Memoles dengan percakapan yang lain, gaya yang lain. Nah, jadi itu mengalihkan satu isu dengan isu yang lain. Ya. Ya memang seperti itu kalau kita kemudian ini Pak, risikonya itu tapi berat. Kenapa ya dulu itu begitu tampilannya itu jauh banget gitu. Kalau sekarang tuh Jokowi bukan kita, dulu kan Jokowi itu adalah kita gitu. Ini tidak hitam putih ya, tapi melalui proses gradasi ya. Jadi Pak Jokowi itu yang menarik itu apa demokrasi itu? Demokrasi itu adalah mendengarkan. Kan gitu tuh dulu waktu kampanye 2014. Ya. Terus sekarang apa yang terjadi? Menyerap, memahami. Sekarang menekan. Lah, ini Pak, kalau pertanyaan yang tadi menarik saya ingin jawab itu, Pak Jokowi itu dulu ibaratnya dia
dibutuhkan oleh suatu panggilan yang baik, kemudian membutuhkan mitra-mitra yang baik, sowan ke sana kemari dengan rendah hati. Nah, sekarang setelah 10 tahun atau 9 tahun ini, yang terakhir dia merasa dibutuhkan sehingga siapapun harus ke sini. Jadi ini dulu ke sana kemari rendah hatinya tulus. Tulus itu kelihatan, sekarang mah bulus ke sana kemari. Mereka yang tidak membutuhkan Jokowi sekarang kayak kalangan intelektual, punya dignity segala macam, pokoknya dia jadi gitu ya. Pokoknya gimana tip bangsa ini supaya baik gitu. Nah, ternyata ditinggalkan sekarang. Ini yang disebut dan menampung orang-orang yang nggak jelas, orang-orang karena kalau falsafah kita itu kan sebenarnya falsafah yang bagus itu, eling lan waspada. Nah, Pak Jokowi nggak inget yang kayak gitu. Dan sama kok, itu penyakit setiap manusia. Kalau dulu nggak punya terus punya, karena dulu kondisinya sangat miskin atau apa, terus kemudian kaya, dan prosesnya itu tidak melalui proses yang selalu waspada, tapi karena faktor eksternal, cara mendapatkannya instan atau apa, itu bisa berbahaya. Semua orang berkelakuan menjadi OKB ini. Nah, Pak Jokowi itu kan sebenarnya tidak instan, dia sangat kokoh. Itu pun masih terlena di akhir jabatannya, tidak waspada. Dia sudah, kalau eling, kalau diingetin mungkin ya sudah, dia nggak mau ingat lagi, namanya orang mabuk kan begitu, nggak mau ingat lagi masa-masa lalunya, karena dia ingin menembus mungkin masa lalu yang pahit, masa lalu yang pahit, yang gini. Capek, kok sekarang dulu kan gitu bagaimanapun ya. Walaupun Pak Jokowi itu berkuasa, tetap diatur-atur. Maksudnya diatur oleh banyak pihak, dalam artian bukan negatif diatur itu. Pak Jokowi melakukan tindakan ini, disuruh rakyat begini dia layani. Nah, sekarang kok rugilah, karena memang jiwa kesatria sebenarnya mestinya ya diatur itu, kan tunduk pada mandat kesatria itu. Nah, Pak Jokowi mengambil jalan kesatria itu lewat posisi yang sebenarnya tidak bisa raja itu, karena presiden tidak berbeda dengan yang mandat selamanya. Cuman Pak Jokowi kepingin seperti ini pakemnya raja, sehingga tidak mau berhenti kan. Ini udah jelas indikasi. Anda itu ingin mengatakan bahwa dulu di lingkungan Pak Jokowi itu orang-orang baik lah, orang-orang yang tadi ya memang berpikir jangka panjang, dan dia ingin mereka ingin Pak Jokowi itu representasi dari presiden yang membawa negeri ini ke arah demokrasi yang makmur, aman, stabil, segala macam lah, gitu ya. Tidak ada represi, kehidupan pers ya sehat, tidak ada tekanan-tekanan gitu. Tapi itu sudah digulung Pak sekarang oleh satu kepentingan yang kita sendiri masih teka-teki untuk meyakini Jokowi itu maunya apa. Tapi di luar pertanyaan-pertanyaan kaum intelektual yang nggak ngerti arahnya politik ini, maka kesimpulannya kok Gibran. Nah, ini nepotisme, terus kepentingannya adalah memenangkan ini saja, barisan ini disusun baru untuk menguasai Indonesia, dan dengan cara itu dia berharap nanti program-programnya lancar. Nah, tapi di tengah jalan saya pikir enggak. Walaupun mungkin 02 menang, tapi krisis legitimasinya akan sangat kuat mengalami tekanan dari. Jadi dia tuh mabuk dengan cara tidak mau mendengar nasihat. Itu satu itu. Mabuk, tidak lagi berpikir apakah ini jalan benar atau tidak. Yang salah. Gitu ya. Kemudian apakah ini akan mengorbankan banyak pihak atau tidak gitu. Itu udah nggak mikir ke situ, pokoknya gimana menang. Itu saja pikirannya. Iya kan? Iya, pokoknya gimana itu. Nah, kalau ini menang. Makanya dengan serangkaian kesimpulan-kesimpulan dari hari ke hari, minggu per minggu selama 3 bulan terakhir ini, saya melihat itu memang sangat persis zaman-zaman Orde Baru. Nah, zaman Orde Baru hanya melalui proses yang lumayan panjang ya. Tapi yang Pak Jokowi itu agak lipatan selama, katakanlah dimulai dari kasus Mahkamah Keluarga itu, corak politiknya sangat-sangat
seperti Orde Baru. Jadi diablek gitu kan. Kalau dulu zaman Orde Baru itu kapan kita bisa mengkritik? Setiap mengkritik buntu. Anggota DPR waktu itu dari PDI dan P3 nggak seberapa, nggak bisa, artinya kekuatan sipil. Nah, kita juga melihat itu sekarang mau menyalurkan kemana amarah-amarah teman-teman muda mahasiswa itu ya tetap di jalan. Dan ini kita sudah lihat benih-benih ledakan di mana-mana untuk melakukan proses itu, protes-protes terhadap rezim Jokowi. Dan ini yang menarik Bapak, karena nanti Jokowi kan juga nggak usah dilengsarkan, juga tetap berhenti ya. Terus kemudian siapa yang berkuasa kita belum tahu, tapi seandainya 02 yang berkuasa, ini perlawanan ini nggak akan berhenti, karena saya melihat gerakan-gerakan ini bukan di sekedar proyekan atau sekedar instruksi dari senior ke junior ke mahasiswa. Itu ada perasaan-perasaan yang muat. Begitu kita punya perasaan yang sama, ukurannya rasa bukan rasio, itu mereka pada berkumpul, menemukan, ketemu. Dan sekarang gampang dipertemukan lewat medsos. Kota ini melakukan ini, tiba-tiba cepat meledak. Agak lain dengan tahun 96 sampai 99 yang ledakannya itu rentangnya 2 sampai 3 bulan. Sekarang 2-3 hari saja. Itu lebih cepat. Dan ini masif loh. Itu untuk ke depan setelah Pilpres, hati-hati. Kalau 02 menang, ini kita sebenarnya perjuangan demokrasi baru dimulai nanti. Karena pemilu ini tidak bisa, katakanlah 02 menang, ini tidak akan terakui secara legitimasi dari sisi moral. Oke lah, formal kan bisa diutak-atik, buktinya soal anak wali kota belum berusia saja bisa menjadi bisa. Tapi kan kita tahu legitimasi itu ada 2 kan, mau nggak mau, yang formal dan yang non formal, informal, moral itu. Nah, ini justru nanti akan menjadi problem berat, karena perlawanan itu hanya untuk melawan kekuasaan lagi. Mestinya sih kalau menurut saya perlawanan ini diarahkan untuk mengawal program-program yang tidak jalan. Misal nih, bayangan saya demokrasi yang sehat itu. Pemerintah memiliki program mengatasi kemiskinan. Nah, anggarannya sekian-sekian, jumlah orang miskin sekian. Terus dalam waktu 1 tahun mestinya yang beres berapa. Nah, kalau nggak beres kita lawan, kita demo. Tapi ini kan malah enggak, yang seperti ini. Punya program gagal, ya udah terbiarkan. Nah, begitu ada rebutan kekuasaan, rakyat melawan lagi. Nah, ini salah siapa? Salah pemerintah juga, karena selama ini tidak membuat situasi berprestasi dari usaha mengisi demokrasi itu berjalan secara benar. Itulah indeks demokrasi kita kan tidak terlalu menggembirakan gitu kan. Apalagi terkait dengan bagaimana demokrasi itu benar-benar bisa mengatasi anak-anak yang putus sekolah. Kalau menurut saya yang masalah kemiskinan, penderitaan petani ya terutama, dan anak sekolah itu aja bisa diselesaikan, itu akan luar biasa Pak Indonesia itu. Nah, Jokowi kan tidak ada prestasi yang menggembirakan di dalam hal itu. Kalaupun iya, itu cost-nya terlalu tinggi, prestasinya tidak sebanding dengan itu. Ya. Nah, bagaimana, ini kembali ke pendekar mabuk nih, ya. Bagaimana supaya kemabukan itu ya tiba-tiba sadar gitu, tersadarkan. Kalau orang mabuk itu dipukul misalnya, atau ya masukin kolam ya. Masukin kolam. Kata orang itu sering kalau ada orang mabuk dimasukin kolam terus disiram air ya. Itu untuk ya mungkin ada dampaknya, karena bagaimanapun air itu kan. Nah, Jokowi kan sudah. Tapi saya pikir ngarep-ngarep orang seperti itu yang sudah terobsesi, dan dia kan punya rasa malu kalau targetnya itu enggak tercapai. Ya, padahal ada mungkin banyak diingatkannya itu dengan tadi tidak memilih ya. Oh iya, kalau itu dukung, ya kan gitu tapi tuh, itu tidak cukup. Bahasa tentang relasi antara kebijakan penguasa, tindak tanduk elit penguasa itu keterhubungannya sangat rendah Pak. Bahasa komunikasi atau apa dengan masyarakat itu hampir nyaris tidak nyambung. Ini akan sangat
tidak praktis ketika kita mengingatkan pemerintah hanya tidak memilih gitu, karena memang satu sisi masyarakat kita juga belum bisa memahami tentang apa yang terjadi di dalam elit politik, terutama kebusukannya ya, kebobrokannya itu kan nggak terkomunikasikan ya ke masyarakat, sehingga kalau kita mau memproses komunikasi tentu saja dengan bahasa-bahasa yang khusus nanti untuk menjelaskan itu. Dan saya pikir kelas menengah saja lah, kita nggak usah sampai rakyat banget, yang bagaimana kelas menengah itu sadar untuk terus-terusan bergerak menyadarkan orang mabuk ini. Ya, tapi tanpa harus underestimate juga kepada rakyat. Saya yakin sebagiannya itu tentu memang tidak seluruhnya, tetapi sebagian akan mendengar lah. Ya. Apakah itu langsung berbagai mekanisme. Kalau saya lihat, saya merasakan waktu itu, apakah langsung. Orde Baru itu benar-benar dilawan oleh rakyat? Itu saya pikir enggak juga, dalam pengertian tertentu bahwa rakyat yang dimaksud adalah kelas menengah, mahasiswa, terus sebagian ya ada buruh, ada iya, tapi waktu itu kita ingat juga tidak semua rakyat yang kita maksud yang di pinggir-pinggir jalan ini semua jutaan, itu bukan itu kategorinya. Dan kalau saya ditanya seandainya apakah perlawanan rakyat dalam konteks kaitannya dengan kekuasaan yang sesat ini, yang mabuk ini, apakah itu sudah ada? Sudah sangat kuat. Dan ini lama-kelamaan akan menemukan titik pertemuannya sangat besar sekali di setiap kota. Bahkan kalau terjadi pemilu ini yang menang adalah pasangan 02, nah itu makin mengenalkan. Kita ingat ada dua kubu yang sama-sama tidak sepaham dengan kubu 02. Ini aja aliansi, kaitannya akan benar. Bahwa dua kubu itu secara politik kemungkinan akan ada terjadi perpecahan dalam afiliasi, itu biasa. Tapi itu kan normal elit politik memang seperti itu. Tapi di luar itu pendukungnya ini lain urusan. Mereka akan gampang sekali bersatu, menggumpal di situ. Nah, nanti setelah pemilu lah di situ rakyat. Jadi klimaksnya itu justru setelah pemilu. Ya, saya melihat itu. Karena kalau rakyat melawan misalnya dalam di TPS misalnya dengan tidak ya itu dilakukan ya, cuman saya tidak melihat indikasi itu sebagai satu-satunya jalan yang akan terwujud gitu. Karena memang nggak terkorelasi antara misal ini kesalahan Mahkamah Konstitusi kok kemudian kita korelasikan dengan jangan nyoblos ini anak haram konstitusi. Itu enggak nyambung, Pak. Kalaupun nyambung, misalnya yang nanti itu terjadi gerakan masif, karena kan penyadaran ini kan terus-menerus gitu. Kalaupun misalnya nyambung toh mereka punya perangkat baik Bawaslu, KPU segala macam. Sudah tidak terlalu itu, ini. Artinya kan pelik juga gitu. Dia bisa melakukan apa saja gitu. Melakukan tadi apa? Ya namanya orang mabuk ya, di mana-mana ya memang begitu. Dia bisa melakukan tadi suara-suara yang ya istilahnya kelicikan-kelicikan. Pokoknya itu, gimana caranya menang. Mungkin kita ngerasakan kok yang namanya kecurangan itu. Kecurangan itu kan ada dua, ada yang di dalam secara formal itu mencurangi, dan itu kalau ketahuan ada hukumannya, ada dendanya. Tapi ada juga yang sifatnya itu sembunyi-sembunyi kesana kemari, kalau ketahuan bisa berkilah gitu loh. Misal mobilisasi birokrasi itu udah banyak sekali di mana-mana. Nah itu kalau ada kecurangan terus mereka berakal sehat itu ya laporin aja ke Bawaslu. Nanti Bawaslu akan menyelesaikan sendiri. Nah, kalau itu pelanggaran kan ya laporin saja kan. Nah, ini apa klise yang seperti itu. Sekarang juga sudah banyak laporan tapi tidak ada tindak nyatanya gitu. Iya kan. Jadi saya pikir untuk menyehatkan demokrasi yang pertama ya hindari jangan sampai di bawah kekuasaan yang penuh dengan angkara murka. Ini mabuk itu, angkara murka itu sering melahirkan pribadi-pribadi yang mabuk itu kan biasanya karena serakah kan. Jadi
apapun dia tempuh, apapun dia lakukan, akalnya sudah tidak menerima budi baik. Jadi akal tapi tidak berbudi, ini berbahaya sekali untuk sebuah republik. Ya, kalau kita ingatkan, jadi yang membuat saya miris dengan perilaku politik seperti ini, karena kita ingat kalau membayangkan yang seperti republika, respublika itu kan begitu agung, indah, dan menawan untuk menaungi hasrat-hasrat yang baik, pribadi-pribadi yang baik, penguasa-penguasa yang baik, dan diatur, dikelola melalui mekanisme yang bebas supaya ada kesetaraan, bukan hanya oligarki, keluarga terah raja-raja saja yang bisa memimpin, tapi diberikan kesempatan. Nah, termasuk Pak Jokowi itu kan dampak dari kebaikan sistem demokrasi, di mana rakyat biasa bisa menempati posisi paling strategis. Saya pikir bukan satu-satunya, karena lembaga demokrasi kan punya kekuasaan yang di kapling-kapling lah, dan itu dimensinya juga setara. Tapi dengan kebaikan demokrasi ini ternyata ini lagi-lagi baliknya sebenarnya ke Pak Jokowi itu. Mengapa demokrasi yang sudah memberikan kesempatan kepada kita, termasuk orang-orang kecil, untuk mengambil peran, sekarang begitu naik dia malah kepingin nggak mau turun. Nah, ini ya itu tadi, karena nggak nggak inget masa lalu, niat awalnya berkuasa sampai puncak, lupa, mabuk di atas, kliyang terus, ya pengen di situ terus, nggak mau jatuh. Karena hukum alamnya dia harus turun, dan sudah difasilitasi juga oleh demokrasi dengan penghormatan, dengan sistem tata cara untuk naiknya itu pakai aturan, turunnya juga pakai aturan. Ini kalau dengan cara begitu, besok dia turun dengan tidak terhormat. Nah, itu diseret gitu loh oleh rakyat. Toh, nah ini ada kemungkinan. Tentu saya tidak membayangkan Jokowi itu seperti Soeharto ya, yang dipaksa di tengah jalan kayak itu. Karena ini timingnya kan tidak lama kalau kalaupun dia tetap turun mekanisme nggak dimakzulkan, itu tetap yang rugi dari Pak Jokowi dengan perilaku politik ini adalah dia berkurang lebih dari separuh kehormatannya. Karena satu, dia tidak memperjuangkan demokrasi, dia hanya mengisi demokrasi, dan semestinya dia berterima kasih kepada demokrasi, tapi malah dia ya ini ngotori demokrasi gitu. Itu kan kesalahan Pak Jokowi. Kalau dulu orang memperjuangkan demokrasi, tidak mengisi aja sudah bagus ini, kayak teman-teman kita yang aktivis-aktivis itu. Nah, tugas yang belum memperjuangkan demokrasi ini kan mestinya mengisi, dan jangan bikin cacat lah. Ini rumah sudah dibikinkan sebaik mungkin untuk diisi, dikembangkan gitu. Nah, ini malah diisi, kepengen ditempati seterusnya ini. Sapi aja ibaratnya nggak betah kok di satu kandang gitu. Dia seneng kalau dipindah itu kandang. Kalau kelamaan nggak betah itu. Saya belajar sama petani begitu. Ternyata sapi itu kadang-kadang juga harus dikeluarkan, jangan di situ terus. Itu kalau status quo itu nggak bagus, Pak. Nah, ini kan ada orang yang seneng mapan di satu lembaga bersama keluarganya. Nah, ini udah, itu pasti buruk. Balik lagi ke sapi, itu ada periodenya, sapi itu berapa lama dipindahin gitu. Ada, saya nggak inget gitu, tapi ada bagusnya kalau sering dikeluarkan gitu, jangan dari kandang, pindah di kandang yang lain. Termasuk ya seperti hewan-hewan yang lain juga begitu, ada perpindahan. Jadi hidup itu kan sebenarnya kalau menurut saya ada masa-masa tertentu. Itu kenapa kita itu harus selalu ingat awal mula niat kita berangkat itu mau apa gitu loh. Apakah ini alat atau ini tujuan. Nah, saya sebenarnya masih berpikir Pak Jokowi itu punya niatan baik segalanya, tapi dia tidak iling niatnya. Niat jadi presiden waktu awal, waktu ya sepakat dan maju ke KPU, itu niatnya apa? Mestinya kan dia ingat itu gitu loh. Apakah punya niat? Ya misal, kalau oke, boleh niat, saya salah satunya adalah mau berniat membangun IKN. Nah ya, tapi ada jeda waktu yang seperti ini, tidak mungkin tuntas. Kan mestinya dia sadar, IKN yang saya bangun ya sampai
sesuai saya masa jabatan saya, bukan harus saya bertahan. Nah, baik, itu nggak ingat kayak gitu. Nah, di tengah jalan mungkin niatnya berubah gitu. Itu yang membuat sebenarnya kita itu sering kehilangan orientasi hidup karena niatnya sering berbeda di tengah jalan, membangun niat-niat baru itu sebenarnya tidak bagus. Ibaratnya discontinuity ya. Itu yang tidak bagus untuk setiap orang itu di tengah jalan adalah melakukan sesuatu yang tidak teranggarkan, tidak misal niatnya ke Jakarta bukan haknya lagi kan gitu. Nah itu repot lagi. Ke pasar niatnya aja dagang kok sambil nyopet gitu kan. Ya kecuali kalau niatnya copet dari rumah memang mau nyopet itu profesi tersendiri. Tapi kalau dagang terus melihat handphone sedang ditinggal kok diambil, lah ini kan jadi tidak bagus. Oke, pesan terakhir. Pesan terakhir saya ini satu, yang untuk penguasa ya saya sudah nggak akan ikut-ikutan menasihati karena toh dinasihati juga. Itu Luhut itu sombong sekali ya, mengatakan orang kampus itu sok moralis kalau kita bicara moral. Jadi seolah-olah kita udahlah nggak usah bicara moral gitu loh. Karena kita itu tidak semua sempurna, tidak punya moral yang bisa menjadi jaminan untuk mengkritik orang, seolah-olah kita nggak boleh bicara moral lagi. Ini kan udah kecacatan. Nah, yang kedua sih ke teman-teman pegiat demokrasi termasuk mahasiswa, saya pikir ini saatnya titik awal kita harus memperjuangkan ulang. Satu, membersihkan anasir-anasir atau kotoran-kotoran politik yang tidak demokratis itu harus dibalikan untuk menjadi lebih demokratis. Terus masalah korupsi, dan yang ke depan adalah pembangunan di masalah pendidikan dan mengatasi kemiskinan di kalangan perdesaan. Ini yang harus menjadi fokus serius. Oke, itulah bincang-bincang saya dengan Pais Mansur soal pendekar mabuk. Sampai jumpa.